Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang aliran institusional. Yang pertama, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Ada Samuel Adrian Budi Prasetyo NIM 5, ada Khalifa Nur Fadila NIM 16, Sri Handayani NIM 26, dan Abu Samsudin NIM 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur presentasi yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada latar belakang dan sejarah. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tokoh-tokoh yang berhubungan dengan aliran institusional. Ada kelebihan dan kekurangan, ada motivasi konsumen, juga penjelasan sedikit tentang produsen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran institusional itu sendiri. Nah, sejarah aliran institusional itu secara umum adalah sebuah mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang itu sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Institusi itu sendiri dalam hal artian yang cukup luas dan secara singkat dapat didefinisikan sebagai aturan main. Nah, dalam satu kelompok atau suatu kelompok masyarakat, baik yang informal maupun formal. Nah, informal maupun formal itu sengaja disusun untuk membatasi atau mengatur hubungan antara manusia yang ada dalam kelompok hubungan masyarakat tersebut. Kemudian pada institusi formal itu dapat berupa peraturan, regulasi, hukum, perundangan, dan lain-lain. Sementara pada institusi informal dapat berupa konvensi, tren, budaya, dan sebagainya. Nah, pada awal munculnya itu, aliran institusional dianggap memiliki pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik, di mana dalam aturannya tersebut menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang itu hanya semata-mata didasarkan pada keinginan individu itu sendiri untuk memperoleh keuntungannya sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Samuel Ardian mengenai tokoh-tokoh. Samuel Adrian Budi Prasetyo NIM 05 akan menjelaskan latar belakang aliran institusional. Aliran ini dikembangkan di daratan Amerika Serikat pada tahun 20-an. Muncul aliran pemikiran ekonomi lain yang disebut aliran institusional. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah, sebab keduanya sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi dasar filsafat dan kesimpulan-kesimpulan politik keduanya aliran tersebut berbeda. Aliran institusional menolak ide eksperimen sebagai yang dianut oleh aliran sejarah. Begitu juga pusat perhatian aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga berbeda. Pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik juga dikritik karena dianggap mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti kelembagaan dan lingkungan. Padahal pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Bagi Velben, masyarakat adalah suatu kompleksitas di mana tiap orang hidup dan tiap orang dipengaruhi serta ikut mempengaruhi pandangan serta perilaku orang lain. Dari penelitian dan pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa masyarakat berubah dari tahun ke tahun. Penelitian tentang perubahan perilaku dilakukan dengan pendekatan metode induksi. Bagi Velben, masyarakat merupakan suatu fenomena evolusi di mana segala sesuatu terus-menerus mengalami perubahan. 2. Tokoh aliran institusional. Yang pertama yaitu Wesley Chair Mitchell adalah murid, teman, dan pengagum Veblen. Ia berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dan menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi. Salah satu karyanya yang sudah menjadi klasik adalah Business, Cycle, and the Tide Chaos. Sesudah Perang Dunia Kedua, Mitchell mengorganisasikan suatu badan penelitian, National Bureau of Economic Research,
Dari penelitian ini memungkinkan lebih dikembangkannya penelitian tentang pendapatan nasional, fluktuasi ekonomi, dan business cycle merupakan produktivitas analisis harga. Yang kedua yaitu Gunnar Carl Migdal adalah orang American Dilemma Value in Society Theory. Salah satu pesan Migdal pada ahli-ahli ekonomi ialah agar ikut membuat value judgment. Jika itu tidak dilakukan, struktur teoritis ilmu ekonomi akan menjadi tidak realistis. Migdal percaya bahwa pemikiran institusional sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan di negara berkembang. Yang ketiga yaitu Joseph R. Spencer dimasukkan dalam aliran institusional karena ia mengatakan bahwa sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam ekonomi itu sendiri, melainkan berada di luarnya, yaitu di lingkungan dan institusi masyarakat. Sumber kemakmuran terletak dalam jiwa kewirausahaan para pelaku ekonomi yang mengarsitek pembangunan. Yang keempat yaitu Douglas North. Penghargaan terhadap aliran ini mencapai puncaknya pada tahun 1993 pada waktu Douglas menerima hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Selama ini kebanyakan pakar ekonomi menganggap hanya mekanisme pasar sebagai satu-satunya penggerak roda ekonomi dan mengabaikan peran institusi. Hal ini dinilai North keliru sebab peran institusi tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi. Terhadap perubahannya yang radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, North mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan tidak memberikan hasil nyata dengan memperbaiki kebijakan ekonomi makro. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani, NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan aliran institusional serta motivasi konsumen. Kelebihan dari aliran institusional yaitu secara luas, perkembangan mazhab ini mulai mengembangkan alat ekonometrik dalam analisisnya. Kemudian ada kekurangan aliran institusional, yaitu dalam perkembangan mazhab ini mengalami kemandekan, bahkan cenderung ditinggalkan karena tidak adanya pembahasan lebih lanjut dari para pendukung mazhab ini. Serta perkembangan mazhab ekonomi kesejahteraan Keynes membuat mazhab institusional menjadi semakin tertinggal, karena dengan alat analisis mazhab neoklasik dianggap mampu menjelaskan empiris. Kemudian ada motivasi konsumen. Dalam The Theory of Leisure Class, Veblen menjelaskan tentang dorongan dan pola konsumsi masyarakat. Dia menjelaskan bahwa dulu perilaku orang terikat dengan masyarakat sekeliling, sedangkan sekarang orang hanya mementingkan diri sendiri saja dan tidak terlalu tertarik dengan kepentingan masyarakat banyak. Yang diperhatikan oleh masyarakat sekarang itu hanya uang. Dengan harta melimpah, orang itu berlomba-lomba membeli barang yang digunakan untuk pamer. Hal ini itu disebut Veblen dengan conspicuous consumption, yaitu konsumsi dan jasa yang bersifat ostentatious, yaitu pamer, melagak untuk membuat orang kagum. Perkenalkan, nama saya Abu Samsudin. Saya ingin menjelaskan yaitu perilaku pengusaha dalam aliran institusional. Nah, dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Sedangkan sekarang para pengusaha menciptakan barang-barang yang disukai konsumen melalui trik-trik bisnis. Veblen juga melihat di masyarakat tumbuh dengan pesat golongan absentee ownership. Veblen melihat bahwa pengusaha absentee ownership memperoleh keuntungan besar dengan cara bekerja sama dengan pengusaha akan melahirkan golongan leisure class.
Maksudnya golongan orang berwaktu luang. Kita contohkan seperti perilaku pengusaha Amerika. Di masanya telah banyak mengalami perubahan. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Nah, investasi masuk ke dalam apa yang dimaksud dengan production values. Tetapi pada masa sekarang, laba dan keuntungan sebagian tidak diperoleh melalui kerja keras, tetapi dengan trik-trik bisnis. Produk seperti ini disebut dengan production for profit. Fabian melihat pada masa sekarang semakin banyak jumlah jenis pengusaha yang memperoleh keuntungan dari berbagai macam cara tanpa memperdulikan nasib orang lain. Fabian melihat dalam masyarakat Amerika yang tumbuh begitu pesat telah melahirkan suatu golongan yang disebut absentee ownership. Golongan absentee ownership itu adalah para pengusaha yang memiliki modal besar dan menguasai sejumlah perusahaan, tetapi tidak ikut terjun langsung dalam kegiatan operasional, diserahkan pada profesional dan karyawan kepercayaan. Dan golongan ini dalam menyatakan memperoleh keuntungan paling besar, Fabian melihat bahwa para pengusaha yang hanya mementingkan laba tanpa memperhatikan cara ia jalani, mereka mendapat kemudahan dan hak istimewa, misalnya dalam menguasai bahan mentah dan menguasai daerah pemasaran. Ia juga mampu mengatur pejabat kehakiman untuk tidak mempersoalkan kependudukan monopolinya atau agar tidak mengganggu manipulasi pajak dan keuangan yang dilakukannya. Di beberapa negara berkembangnya yang masih belum mempunyai aturan permainan atau rule of law yang jelas, sering dijumpai adanya kerja sama antara pengusaha dengan militer demi mengutamakan bisnis monopolinya. Artinya kalau ada pengusaha lain yang ikut dalam bisnis yang dimonopolinya, ia akan berurusan dengan militer.